harus bangga dengan Gamabigus atau Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Keraksan. Karena luar biasa, dimanapun saya membutuhkan bantuan selalu siap. Wow, Pak Nuhut keren ya. Pak Nuhut keren banget. Juga Nggak ini apa-apa. ada satu lagi yang belum disebut, kaca Apa nih? kita merah putih. Ini juga ada filosofinya nih. Bentuknya segitiga, ada 3 titik. Jadi untuk adik-adik pramuka dan calon yang mau jadi pramuka, nikmati pramuka itu tempat bersenang-senang. Ya. Iya. Ingat, pramuka tempat bersenang-senang dan juga pembentukan karakter. Jangan lupa bangga jadi anak SMP 1 Keraksan ya. Betul. Karena saya alumni Karena tahun juga 99. saya alumni PIP 80. Pantesan ya, Pak. Muka-mukanya tuh muka-muka SMP Iya. kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sobat-sobat Spensaka, kembali lagi bersama kami host-host imut dengan saya Nadine dan saya Caca di acara Podcast Bismart Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Halo Kak Caca. Halo Nadine, udah lama nih kita gak ketemu ya. Udah lama kan sebelum-sebelumnya itu Kak Safa, Kak Feli yang udah lulus sekarang. Iya. Sekarang balik lagi kita berdua. Kita ini menggantikan guys. Kita generasi berikutnya yang udah pasti lebih imut, Lebih cute, lebih cantik, lebih gorgeous, lebih anti dong. pokoknya kita udah next level dah ini. Iya. Nah sekarang tema kita apa nih Din? Nah, tema kita kali ini tuh pramuka, guys. Tapi kok ada yang aneh ya? Iya, Kira-kira kan? apa yang aneh ya guys? Kalau dilihat-lihat kan temanya nih pramuka, tapi baju kita kok hijau-hijau lumut gini ya? Iya hijau-hijau lumut gini ya, kenapa ya? Kamu tahu gak Din kenapa? Tahu dong, kita kan Kita kenapa nih? aduh, lupa Kita namanya, nih Kak. Podakan Podcast Dadakan. Oh iya, aku baru ingat istilahnya. Baru Iya, bikin tadi. iya baru bikin tadi. Kita nih ternyata bisa bikin istilah-istilah yang Baru, keren. iya. Ternyata nih? kita ini bisa juga ya kayak gini Din. Padahal kita dadakan. Iya, dadakan banget nih sampai gak tahu kalau ada podcast. Tiba-tiba dipanggil, kamu sama Caca podcast ya? Iya, Apa gak shock kita gitu? shock banget Shock sih. banget. Tiba-tiba udah dikasih pertanyaan, disuruh tanyain. Duh, gimana ya? Ini bahkan sampai baju aja gak sesuai tema. Iya, padahal tuh kalau kita gak dadakan kita bisa pakai pramuka biar makin keren. Iya. Tema kita kali ini apa nih, Din? Kita kembali dengan tema baru yaitu Pramuka menetapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja nih panggil bintang tamunya. Yang pertama ada Ibu Sofia Hastuti SPD MPD sebagai Kakrawan Kecamatan Keraksan. Dan Bapak Ahmad Wahidi, AMAPD NLP sebagai Sekretaris Pusdiklat Kwarcap Probolinggo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kak, tapi kita lagi pramuka nih. Berarti Jadinya kita mau panggilnya manggil kakak atau bapak ibu nih? Panggil kakak aja ya berarti. Iya. Oke, kakak aja. Boleh disapa-sapa dulu buat sobat-sobat Spensakanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Nah, jadi hari ini nih kita mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak di sini. Soalnya kan kita juga mau lebih tahu dengan pramuka ini. Kan kita Iya. langsung tanya ke intinya aja. Iya, kita mau menanya seputar pramuka karena ini kan salah satu hari khususnya pramuka nih. Iya, kan tadi tuh udah dikasih tahu tema pramukanya untuk tahun ini. Tanggapan buat kakak itu tentang tema kali ini tuh gimana sih, Kak? Kita tuh pengen tahu. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya
Kak Ahmad Wahidi. Kebetulan kalau di Kuartir Cabang saya sebagai sekretaris Pusdik Satria Guna. Jadi Pusdik ini yang membentuk para pembina-pembina yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan di sebelah saya ini adalah Kak Sofia Hastuti, beliau sebagai Kakwaran Kraksan. Dan saat ini sudah masuk ke periode akhir dan sebentar lagi akan pergantian musyawarah ranting. Untuk tahun ini Gerakan Pramuka yang sudah mencapai 65 tahun dan temanya ini mempersiapkan organisasi untuk memperkuat swasembada pangan. Jadi adik-adik pramuka diharapkan bisa minimal punya kesiapan ketahanan pangan lewat rumah dan juga di pangkalannya, seperti itu. Oke. Jadi nih ya, bekal apa yang bisa membantu kita gitu semua agar bisa jadi bagian dari solusi pangan. Kan tadi Bapak bilang kita harus tahu pangannya kan. Jadi kira-kira apa nih solusinya? Iya, kayak dikasih tips-tips mengenai pengadaan pangan ini Kak. Kan dari kita tahu juga dong, pasti Ibu dan Bapak ini, kakak-kakak ini sudah berpengalaman. Iya, jadi boleh dikasih tahu ke buat junior-juniornya ini Ya, untuk siapa generasi tahu- berikutnya. Iya, siapa tahu kita juga mau ikut kan? Iya. Baik, untuk di Gerakan Pramuka metodenya itu sudah jelas, kurikulumnya sudah jelas dan dari dulu tidak berubah 9 metode. Salah satunya itu adalah dengan kecakapan umum dan kecakapan khusus. Di kecakapan khusus itu ada TKK tentang berkebun dan juga tentang tanaman-tanaman toga. Di situ nanti skillnya dan penerapan untuk tentang bagaimana pangan-pangan yang bisa ditanam di rumah dan apa saja yang bisa masuk kualifikasi, di situ latihannya. Jadi untuk adik-adik pramuka dan calon yang mau jadi pramuka, nikmati pramuka itu tempat bersenang-senang ya. Iya. Ingat, pramuka tempat bersenang-senang dan juga pembentukan karakter. Ya kan banyak nih dari kita yang nganggapnya, kenapa sih pramuka tuh wajib, pramuka tuh bikin capek, harus gini, harus gini. Padahal kan pramuka asik kalau kita Iya, enjoy. kalau kita menjalani dengan penuh hati. Iya, kalau kita gak niat pasti kita ngerasanya gak asik. Tapi kalau Iya. kita niat pasti asik dong. Apalagi masih banyak yang takut jadi hitam tuh, sobat-sobat tuh. Takut jadi hitam, skincare aku mahal katanya. Skincare aku mahal katanya. Padahal bisa pakai sunscreen ya. Iya. Begini adik-adik, sebenarnya pramuka itu adalah membentuk karakter, juga pembiasaan. Apalagi di sini selaku Kakwaran senantiasa selalu memonitor di masing-masing gugus depan. Apakah di gugus depan itu betul-betul pramuka itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan atau hanya sekedar pramuka. Nah, ini juga di mana kegiatan pramuka itu mulai dari siaga, penggala, penegak, pandega, ini selalu kami monitor. Apalagi saya juga di Kecamatan Kraksan, khususnya selaku Kakwaran, adalah intent untuk memonitor mana gugus depan yang benar-benar menjalankan programnya pramuka. Nah, ini pramuka ini adalah ekstra wajib yang harus dilaksanakan di masing-masing gugus depan. Gitu adik-adik. Hebat sekali ya sekolah sekecamatan Probolinggo ini di semua. Iya, Kecamatan Probolinggo atau mana nih, Kak? Ya, kalau Takutnya Kecamatan salah. Probolinggo 24 kecamatan kan gitu. Berarti Oh, ini iya. semuanya Iya. ini. Salah nih berarti. Iya. Iya Ya udah deh, dong. nggak apa-apa. Nah, mau nanya lagi nih, Kak. Ini kan udah zaman-zaman digital banget ya, Gen Z, Gen Alpha. Ini tuh bisa dibilang gennya tuh males-males gitu. Bahkan sekarang kemana-mana adanya naik sepeda listrik gitu. Udah jarang Iya. saya lihat naik sepeda biasa. Jangan-jangan sobat Spensaka juga males-males nih. Mm-mm. Nah, gitu tuh pengen tahu tips apa yang bikin mereka tuh mau lagi untuk mengikuti kegiatan pramuka ini. Soalnya sekarang nih kebanyakan main HP kayaknya deh. Iya, apalagi yang di sebelah saya ini. Lo gak ngaca yang di sebelah ini?
Baik, adik-adik, untuk pramuka saat ini juga berkembang karena mengikuti zaman. Di pramuka sekarang ada namanya aplikasi Ayu Pramuka. Di situ untuk login memang harus jadi anggota pramuka. Lengkap ada juga sosmednya di situ. Wow, sampai udah Ada ada e-learning, aplikasinya. iya, ada e-learning, ada pengajuan penghargaan dan berita-berita apa yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Jadi, tapi perlu diingat kalau tentang aplikasi yang berbau sosmed, jangan sampai lupa diri. Seperti itu. Iya. Dan juga Kita ini bisa termotivasi juga berarti. iya, Iya. betul. Dan juga sudah di kegiatan pramuka ini itu adik-adik juga akan ada reward. Ada beberapa satuan pendidikan sekolah di lanjutan yang menerima di dalam penerimaan murid baru, salah satunya ada sertifikat dari pramuka, yaitu Pramuka Garuda, dan termasuk di universitas. Dan alhamdulillah kalau di Jawa Timur UNESA sudah membuka yaitu satu penghargaan sertifikat dari pramuka. Begitu. Iya. Iya. Wah, berarti udah berkembang banget dia dari masa ke masa pramuka ini. Iya. Kalau dilihat-lihat pramuka perkembangannya cukup tinggi juga Cukup ya. tinggi sampai ada aplikasinya. Saya baru tahu kalau ada aplikasinya pramuka nih. Iya, saya kayaknya ini gaptek banget ya. Iya, dikira di sekolah doang jalan-jalan menjelajah gitu Iya, kan. biasanya kan cuma menjelajah seperti kemah gitu Iya. doang. Yang kita tahu cuma Tiba-tiba seperti itu. Ternyata ada Aplikasi pramuka. aplikasi. Wah, kita ini tercerahkan kita. Iya, mendapatkan ilmu baru. Oh iya nih Kak, kalau dilihat-lihat juga kakaknya kan menggunakan seragam pramuka yang berwarna coklat. Kira-kira ada Filosofi. filosofi tentang Iya. warna coklat dari seragam pramuka ini enggak? Atau cuma diwarnain coklat biar gak kotor aja. Oke, benar. Pakaian Gerakan Pramuka ini memang penuh dengan filosofi. Pramuka ini tidak lepas dari sejarah kemerdekaan bangsa kita. Jadi ada namanya siaga, itu menyiagakan kemerdekaan. Tingkatannya ada mula, bantu, tata. Memulai kemerdekaan, membantu kemerdekaan, dan menata. Ada penggalan yang usianya 11 sampai 15 tahun. Kita dong. Ya, Kita dong. Kita seharusnya dong. sudah karakter dan sifatnya adalah menggalang kemerdekaan. Ada tingkatannya ramu, rakit, terap. Meramu kemerdekaan, habis itu menerap terakhir menerapkan. Terjadinya Rengas Dengklok. Ada kakak penegak, menegakkan kemerdekaan, itu 17 Agustus. Ada tingkatannya bantara dan laksana, ajudan dan melaksanakan. Terakhir ada pandega, memandekakan kemerdekaan. Mengenai pakaian, pramuka ini terinspirasi oleh pakaian para pahlawan. Para pahlawan dulu pakaiannya adalah coklat muda, yang artinya air, dan coklat tua yang artinya tanah. Jadi pakaian kita ini mensimbolkan tanah dan air. Ya, untuk mencintai tanah dan air Indonesia seperti Iya. itu ya. Tapi kok kita beda, Din? Kok Udah kita dibilang hijau? bodakan kok, Oh podcast iya, dadakan. kita dadakan. Tahu gitu kita juga pakai pramuka biar matching. Biar Iya. matching, biar sama, biar kita ikut merayakan hari ini. Iya, biar kita juga bisa berpartisipasi. Iya, ini mohon maaf ya, tidak apa-apa. Juga Tidak ini apa-apa. ada satu lagi yang belum disebut, kacu Apa nih? kita merah putih. Ini juga ada filosofinya nih. Bentuknya segitiga, ada 3 titik. Di situ yang pertama yang atas serve to God. Jadi melayani yang maha kuasa. Serve to people, melayani kepada sesama. Serve to government, melayani kepada pemerintah. Trisatya dibungkusnya. Dilipat 5 cm, Pancasila ditaruh di leher nadi kehidupan. Dieratkan dengan ring kacu. Kalau kami pembina atau pelatih itu pakai wugel namanya. Tali Turki. Disatukan. Nah itu. Iya. Jadi secara lengkap cinta tanah air. Tadi saya masih bilang tanah air saja ya, belum tanah air bangsa Indonesia. Ini yang bangsa Indonesianya. Gitu enggak ya? Jadi emang komplit banget nih ya, dari Betul, baju sampai komplit. ke hasduk-hasduknya tuh Iya. ada Iya. maknanya juga. Aku kira nih cuma bajunya doang yang ada Iya. makna. Ternyata hasduknya juga ada. Ada. Iya. Sampai Berarti dilipat 5 cm, Pancasila 5, Iya. merah putih Indonesia, Iya. Trisatya segitiga. kita Betul. kurang searching nih berarti ya, Din. Nah, Kurang. betul. Kebanyakan main HP sih kamu. Nah, untuk itu adik-adik ya, jangan sembarangan menggunakan kacu pramuka ini, karena betapa dalamnya filosofi itu. Karena juga banyak adik-adik ya sembarangan menggunakan kacu pramuka.
Iya, didengar itu buat sobat-sobat Spensaka kalau ketahuan parah kalian. Ya dimarahin aja itu kayaknya. Saya bawa ke BK, tenang aja Bu nanti. Saya liatin satu-satu siapa yang makanya gak bener. Oke. Ya udah, nih mau tanya juga nih, kan dari tadi kita udah bahas seputar pramuka, juga temanya kali ini. Kakak-kakak tuh punya gak sih pesan buat adik-adik nih tentang tema yang sekarang? Apa mungkin gak sebagus yang dulu atau mungkin lebih bagus tuh gimana? Baik, kalau dari kami pribadi sebagai perwakilan dari Warcap, utamanya Pusdiklatcap, untuk adik-adik kita ke depan ini sudah mengalami perbedaan zaman yang cukup jauh. Jadi hard skill itu, untuk soft skill dan hard skill ini yang perlu kita lebih tajamkan. Kalau hard skill di sekolah, soft skill itu di organisasi. Dan kami pribadi tidak menyebutkan pramuka yang terbaik, banyak soft skill yang lain. Tapi kami pribadi bisa menjamin metode dan juga kelengkapan struktural itu pramuka yang paling lengkap. Jadi dibandingkan yang lain nih, pramuka tuh yang paling wow gitu ya? Presiden pakai seragam pramuka hari ini. Iya. Tiap hari presiden pasti tuh mengikuti acara-acara yang pasti udah digelar gitu kan. Iya. Jadi sekarang presiden pakai pramuka, kok kita enggak? Iya Aduh, dong, sekarang kan disindir hari terus. pramuka. Hari ini hari pramuka dan pembukaan Jamnas Jamnas. di Cibubur. Jadi kehadiran Bapak Prabowo hari ini pasti berseragam pramuka. Wow, sampai presiden aja nih ikut merayakan ya, memang hari yang spesial banget deh hari ini tuh. Tapi Iya. alhamdulillah perwakilan dari Kuaran Kraksan itu sudah ada perwakilan 2 yang berangkat ke Jamnas. Mudah-mudahan nanti di 5 tahun ke depan mudah-mudahan juga lebih banyak lagi. Amin, amin. Sudah tahu Jamnas? Belum. Jamnas ini apa ya? Kok kita nggak tahu sih, Din? Jamnas itu pertemuan pesta untuk usia 11 sampai 15 tahun, adik-adik penggalang. Jadi satu Indonesia berkumpul di Jamnas hari ini. Dimulai dari kemarin tanggal 13, ditutup tanggal 20 dan hari ini pembukaannya di Cibubur, Jakarta. Itu ketemu Pak Presiden juga berarti? Ketemu Ya. semua jajaran Ikut ya, nasional. Seharusnya Kita harusnya ikut gak sih? seharusnya Sebenarnya kita berdua hari ini menjadi visitor ke sana. ke sana seharusnya. Tapi sebelum ke sana harus ke sini dulu dong. Iya, Menyempatkan diri untuk Betul. podcast. menyempatkan diri untuk apa sih? Menyapa Mensapa. sobat-sobat. Iya, mensapa sobat-sobat Spensaka. Iya. Nah, jadi pesan penutup untuk generasi-generasi muda, khususnya untuk anggota pramuka tentunya, agar semangat menetapkan langkah organisasi ini terus berlanjut sampai Indonesia Emas 2045. Betul. Jadi pesan dari saya pribadi selaku Kakuan, ayo tingkatkan di kegiatan gerakan pramuka ini. Karena betul di pramuka ini pasti satu, anak-anak itu akan tangguh dimanapun berada. Terutama juga di kegiatan pramuka ini menetapkan atau menerapkan yaitu akhlakul karimahnya. Itu. Jadi kayak di pramuka nih juga bisa dapat skill-skill untuk kehidupan ya, Ibu. Betul. Iya, kita biasanya diajarin tali menali kayak Iya. gitu. Diajari untuk berani kotor, Iya. ya tidak manja, tidurnya Iya. tidak di kasur, sakit ya Dan sekarang. satu Iya. yaitu dimanapun berada selalu siap. Selalu siap menghadapi cobaan dan Nah. tantangan. Siapa tahu kalau suatu hari kita kesasar di hutan udah tahu nih, oh aku di pramuka gini, oke gas. Pasti. Oke, berarti kita udah harus siap ya. Iya, Iya. udah Kayaknya tahu. besok-besok Nadine mau coba buat kesasar di hutan. Iya, kamu mau coba kesasar di laut. Enggak. Ada juga ini kayak kadang-kadang ada yang mau ikut pramuka, takut dimarahin, takut dikerjain ya. Sekarang pramuka itu secara internasional itu sudah muncul namanya SFH, Safe for Harm. Jadi perlindungan untuk pembulian, pelecehan dan sebagainya. Makanya kalau nanti ada yang ikut pramuka merasa kurang asik, kurang menyenangkan, tapi tetap ada batasannya ya menyenangkannya itu, bisa menyampaikan kepada tim SFH. Kebetulan kalau di Kabupaten Probolinggo penanggung jawab SFH saya sendiri. Jadi nanti
Kak, di SMP 1 Keraksan kegiatannya kurang menantang. Meskipun menantang kurang bersenang-senang. Bisa nanti disampaikan. Oke, berarti ini buat sobat Sepetsaka yang mau ngasih saran atau teguran boleh langsung ke kakaknya nih, mumpung di sini. Iya, mumpung Iya. di sini. Gak usah kemana-mana Iya. lagi, kita langsung adain aja. Iya, ini terbatas. Nanti udah balik. Limited sempetin. edition ini. Iya. Jadi kalian tuh harus menonton. Kan ini Iya. limited edition banget. Itu langsung di komen-komen aja deh. Komen aja. Iya. Ya nanti insya Allah mungkin di SMP Negeri 1 Keraksan ini lebih lagi pramukanya ditingkatkan. Apalagi mungkin ada inovasi-inovasi kekinian dari Kamabigus SMP Negeri 1 Keraksan. Iya, kalau buat tanggapan Ibu sekarang pramukanya di sini udah bagus atau ada saran Ibu? Ya. Kak. Insya Allah ke depan karena di sini ada beberapa yaitu koordinator mungkin yang lebih saya gercep lagi karena tim-timnya terbukti sekarang. Kami kemarin itu ada tantangan masalah tempat upacara Hari Pramuka khususnya Kuaran Keraksan. Ternyata halaman di sana digunakan. Alhamdulillah dari Kamabigus SMP Negeri 1 Keraksan selalu siap. Alhamdulillah hari ini mungkin ini adalah sejarah kami selaku Kakwaran untuk lebih meningkatkan di kegiatan pramuka bersama koordinator-koordinator yang dibantu. Ya di sini ada Kak Panca, Kak Panca, iya, dan kakak lain-lain. kakak lainnya. Wow, ini membanggakan juga ya mendengarnya. Membanggakan sekolah gitu Iya. ya. Ternyata sekolah kita sekeren ini. Boleh gak sih promosi Iya. 2027 ada yang mau masuk gak ya? Iya, sekolahnya aja keren, apalagi murid-muridnya termasuk Nah, aku nih, Murid-muridnya termasuk aku. pinter, murid-muridnya pinter-pinter nih di Iya, sini. pinter-pinter, lucu-lucu, aduh the best deh Imut-imut, pokoknya. gemas. Gemas. Gemes banget. Soalnya kita ini juga pastinya guru-guru juga mengajarkan kita untuk selalu Bersikap mandiri. ramah. Iya, mandiri, baik, sopan. Jadi Iya. kita udah terbiasa ya. Udah terbiasa, apalagi pramukanya nih pasti dah itu dicari di sini kalau ada yang bolos tuh masuk kelas-kelas itu. Hei kamu, kenapa gak ikut? Ya gitu. Langsung masuk BK itu. Langsung trauma. Jangan lupa bangga jadi anak SMP 1 Keraksan ya. Betul. Karena saya alumni Karena tahun juga 99. saya alumni Oh, 80. pantesan ya. Pantes. Muka-mukanya tuh muka-muka SMP Iya. kelihatan. Kelihatan. Sebenarnya kalau di SMP Negeri 1 Keraksan ini sudah luar biasa. Banyak talenta. Terbukti saya pun lahir lulusan dari SMP Negeri 1 Keraksan. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 82, 83. Kalau saya 99. Kalau kita baru. Masih baru. Dan juga harus bangga dengan Kamabigus atau Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Keraksan. Karena luar biasa. Dimanapun saya membutuhkan bantuan selalu siap. Wow, Pak Nuhut keren ya. Pak Nuhut keren banget. Keren banget. Ini Terima kasih. ini berarti kita bertemu dengan alumni ya. Iya, alumni generasi yang dulu versus generasi baru. Iya nih. Ya, generasi milenial ketemu dengan generasi Z. Saya Alpa, Pak. Oh, alpha sudah. Saya apa? Sudah alpha, oke. Cuman pesan saya sekali lagi, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk podcast di SMP Negeri 1 Keraksan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Kepala SMP Negeri 1 Keraksan, Bapak Ibu guru atau kakak-kakak dan adik-adik. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah mau datang ke sini, Yai, kakak-kakak. Oke. Kita cuma punya beberapa pertanyaan. Nah, sekarang udah jam berapa nih, Din? Ya. Oh, udah lama nih. Malam Udah lama, udah malam. Kayaknya ini udah jam 12 malam. Iya. Kita Udah. lama banget podcastnya ya. Ya, udah waktunya kita berpisah. Pertemuan dan sekarang perpisahan. Iya, tapi sebelum kita berpisah kita harus ajarin Jiko dulu, iya penutupan nih buat sobat-sobat Spensaka. Penutupan yang biasanya kita selalu pakai. Iya, ciri khas podcast ini. Ciri khas podcast ini. Jadi kakak-kakak harus bisa. Iya. Gimana, Din? Kita ajarin dulu ya, supaya
seperti ini Kak. Bincang enjoy Bincang Enjoy. enjoy bersama bersama OSIS OSIS. menuju generasi hebat. Oke, langsung aja kita langsung coba. aja kita coba. Kali ini gak ada Hana Dulcet. Jangan Hana Dulcet. Udah gak ada, Jangan udah. Hana Dulcet. Udah, Nanti ya. Nadine Hana Dulcet lagi. Enggak Ayo. kok. Ya. 1, 2, 3. Bismart. Bincang enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Ya. Makasih ya buat semuanya kakak-kakak, juga buat sobat-sobat Spesaka, jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya, di like dan di komen-komen nih, biar kita tiap hari makin semangat bikin videonya buat Iya, kalian semua di rumah. Kita bakalan kedatangan bintang tamu yang lebih asik, lebih unik. Iya, Jadi akan jangan lebih lupa. banyak lagi acara dan sampai jumpa. Oke.